Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami tim dari Universitas Negeri Semarang akan memaparkan karya kami yang berjudul Performa Biodiesel dengan Katalis CaO dari cangkang telur ayam pada simultan adsorb transesterifikasi untuk substitusi BBM genset diesel. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu bahwa limbah minyak jelantah seringkali dianggap remeh? Setiap hari, baik dari dapur rumah tangga, penjual gorengan, maupun pengepul minyak, kita menghasilkan minyak jelantah dengan jumlah yang cukup banyak. Namun, tahukah kamu bahwa banyaknya limbah minyak jelantah tidak diimbangi dengan penanganan yang tepat, sehingga membuat limbah minyak jelantah sering dibuang ke sungai dan dapat mencemari lingkungan, serta merusak ekosistem. Menariknya, limbah minyak jelantah ini memiliki potensi yang besar. Minyak ini dapat diubah menjadi produk yang bernilai tinggi seperti sabun, pembersih lantai, dan yang paling penting adalah biodiesel. Penggunaan bahan bakar solar pada genset diesel memiliki beberapa kekurangan, yakni memiliki emisi gas buang yang tinggi dan menghasilkan jelaga hasil pembakaran, dan juga sumber daya yang tidak terbarukan. Dari kekurangan tersebut, kami menciptakan sebuah inovasi penggunaan bahan bakar biodiesel pada mesin genset yang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya meminimalisir gas buang atau emisi, kemudian tidak menimbulkan jelaga hasil pembakaran. Di sini juga kita memanfaatkan limbah untuk bahan baku, ramah lingkungan, dan juga sumber daya dapat diperbaharui. Biodiesel merupakan alternatif bahan bakar ramah lingkungan yang dapat diproduksi dari minyak jelantah menggunakan proses sintesis dua tahap biodiesel, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi, yang mau dibantu dengan menggunakan katalis homogen. Proses ini melibatkan reaksi untuk menurunkan kandungan FFA dan reaksi minyak dengan alkohol dengan adanya katalis untuk menghasilkan biodiesel dan gliserol. Pembuatan biodiesel dari minyak jelantah yang melibatkan dua tahapan proses menimbulkan hambatan pada pemisahan gliserol dari biodiesel, sehingga menyebabkan rendemen produk menjadi terbatas. Penggunaan metode dua tahap pada pembuatan biodiesel juga memiliki beberapa kendala proses lain, diantaranya adalah pemisahan katalis dan gliserol dari biodiesel yang susah untuk dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga membutuhkan banyak katalis. Selain dari tahapan prosesnya, pemilihan jenis katalis juga dapat mempengaruhi hasil kualitas biodiesel. Katalis homogen pada dasarnya merupakan katalis yang memiliki fase yang sama seperti reaktannya, sehingga menyebabkan pencucian katalis akan lebih sukar untuk dilakukan dan juga menyebabkan banyak air limbah yang akan dihasilkan pula. Maka dari itu, kami menawarkan sebuah inovasi pembuatan biodiesel menggunakan satu tahap, yaitu transesterifikasi untuk reaksi utama pembentukan biodiesel, yang sebelumnya telah dilakukan proses adsorpsi pada pretreatment menggunakan karbon aktif. Keuntungan dari metode satu tahap ialah kecepatan reaksi yang tinggi, suhu reaksi yang rendah, dan durasi proses yang singkat. Selain itu, kami menggunakan katalis heterogen yang memiliki fase berbeda dari reaktannya, sehingga memudahkan dalam pengambilan katalis dan juga dapat direcovery. Penggunaan katalis heterogen CaO memiliki beberapa keunggulan dalam pembuatan biodiesel, di antaranya dapat direcovery, kurang beracun, dan juga aman bagi lingkungan. Dalam penelitian kami mengeksplorasi penggunaan katalis berkelanjutan yang berasal dari limbah rumah tangga, yaitu cangkang telur ayam. Cangkang telur ayam berasal dari telur ayam yang memiliki 10% beratnya sendiri dan terdiri dari kalsium karbonat 94%, sehingga dapat diproses menjadi kalsium oksida atau CaO. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses pembuatan katalis, di mana pada langkah pertama, cangkang telur ayam akan dibersihkan dan dioven pada suhu pada kisaran 100 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian akan dihaluskan dan dikalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius. Setelah itu kita akan melakukan penyaringan dengan ukuran 60 mesh dan menghasilkan bubuk CaO.
Reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan katalis yaitu kalsium karbonat atau CaCO3 menjadi kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Pada proses pembuatan preparasi minyak jelantah diawali dengan minyak jelantah ditambahkan dengan air, kemudian dipanaskan hingga volume tersisa setengahnya. Selanjutnya akan disaring dari pengotornya dan dipanaskan kembali pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian akan kita dinginkan pada suhu ruang. Selanjutnya akan disaring kembali dari pengotornya dan diaktifasi dengan karbon aktif. Kemudian disaring dari karbon aktif dan terbentuklah hasil preparasi. Pada proses sintesis biodiesel dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah katalis CaO sebanyak 5% dari berat minyak hasil pemurnian ditambahkan, lalu diletakkan pada lembaran mesh ukuran 200. Kemudian katalis CaO diikat menggunakan benang nilon dengan kuat. Kemudian kita akan memasang peralatan kolom katalis sistem kontinu. Minyak hasil pemurnian sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam feedstock tank dan dipanaskan menggunakan hot plate hingga mencapai suhu 65 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan memasukkan metanol dengan perbandingan mol metanol dengan minyak hasil pemurnian yaitu 16:1, 18:1 dan juga 20:1. Campur dengan bantuan magnetic stirrer dengan kecepatan putaran 600 rpm selama 3 jam. Selanjutnya campuran minyak dan metanol akan dialirkan ke atas menggunakan bantuan pompa peristaltik hingga melalui katalis CaO yang berada di bawah kondensor dan turun menuju reboiler. Setelah itu kita tunggu selama 3 jam. Campuran minyak dan metanol yang telah dikontakkan dengan katalis CaO dipindahkan ke produk tank menggunakan pompa peristaltik. Dan untuk rangkaian alat sintesis biodiesel dapat kita lihat pada gambar di samping. Proses transestrifikasi dilakukan pada mini reaktor dalam sistem kontinu. Kemudian minyak jelantah dicampur dengan metanol dan juga katalis CaO. Campuran ini kemudian dipanaskan hingga suhu 65 derajat Celcius, di mana reaksi transestrifikasi terjadi, mengubah minyak menjadi biodiesel. Proses ini menghasilkan campuran biodiesel dan juga gliserol yang kemudian akan dipisahkan. Kami telah menguji biodiesel ini pada genset diesel dengan perpaduan substitusi antara bahan bakar dan biodiesel hasil penelitian, serta membandingkan performanya dengan bahan bakar tanpa substitusi. Hasilnya menunjukkan bahwa biodiesel tidak hanya berkinerja dengan baik, tetapi juga menghasilkan emisi yang lebih rendah, serta lolos untuk standar nasional Indonesia SNI untuk biodiesel, menjadikannya bahan bakar alternatif yang layak dan ramah lingkungan. Tabel di atas merupakan hasil data pengujian dari perbandingan karakteristik sifat biodiesel dengan biodiesel SNI 7182 tahun 2015, di mana dapat kita lihat bahwa untuk parameter pengujian masih dalam rentang angka yang ditentukan oleh standar nasional Indonesia. Hasil pengujian emisi menunjukkan hasil emisi dengan opasitas tertinggi didapat pada bahan bakar biosolar pada kecepatan 1000 rpm sebesar 27,2%, sedangkan untuk emisi paling rendah sebesar 4,8% pada kecepatan 2000 rpm oleh biodiesel. Dari ketiga hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan biodiesel sangat ramah lingkungan karena dapat menurunkan kadar kepekatan asam sebesar 22,4% dibandingkan dengan bahan bakar biosolar. Dengan memanfaatkan minyak jelantah dan juga cangkang telur, kita dapat memproduksi bahan bakar berkelanjutan yang berkinerja tinggi, mengurangi polusi lingkungan, dan menawarkan alternatif hijau untuk bahan bakar fosil. Penelitian ini menunjukkan potensi luar biasa dari mengubah limbah sehari-hari menjadi sumber daya yang berharga. Penelitian ini dilakukan oleh Safna Rahmawati dan Kirana Mahalani Sudana di Universitas Negeri Semarang. Bersama-sama kita membuat perbedaan untuk masa depan yang lebih bersih dan hijau. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.